Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa kembali dalam program Halo Diaspora, program kerjasama RRI Voice of Indonesia bersama dengan IDN Global. Menjelang pemilu, kita masih akan membicarakan terkait dengan pelaksanaan pemilu di luar negeri. Untuk edisi kali ini saya mau berbincang-bincang bersama dengan Bapak Isvet Novera selaku Ketua PPLN Melbourne, Australia. Kita akan berbincang mengenai diaspora Indonesia di Melbourne. Sukseskan pemilu 2024. Langsung saja saya sapa Pak Isvet, apa kabar? Baik Mbak Sekar. Selamat Terima kasih sore Pak Isvet waktu sudah Melbourne. meluangkan waktunya untuk Voice of Indonesia. Ya, sama-sama. Terima kasih juga udah diundang. Baik, ini sehat-sehat ya Pak Isvet ya? Sehat ya. Karena harus sehat karena sudah Iya. kurang dari 2 minggu. Ini saya membayangkan untuk kesibukannya Pak Isvet sendiri pasti luar Iya. biasa nih ya. Itu kurang 2 minggunya di Indonesia, Mbak Oh Sekar. iya, Kalau betul di Indonesia. Kalau di sana sudah berjalan? Tanggal 10 kita pencoblosannya, tanggal 10 hari H-nya. Ya, jadi beda 4 hari dengan Indonesia. Beda 4 kan? hari. Iya. Oke. Metode yang digunakan di sana apa saja, Pak? Kita hanya di Melbourne menggunakan metode POS dan metode TPSLN ya. Jadi ada 2 metode. Kita tidak menggunakan metode KSK yang satu lagi yang diadakan oleh KPU itu. Oke, karena memang terbatasnya sumber daya manusia barangkali ya Pak ya? Betul. Dan juga jangkauannya tidak terlalu jauh kecuali Tasmania ya. Tasmania itu memang itu harus pos. Melalui pos ya, karena itu beda pulau kan dengan Melbourne. Yang ya, di begitu. Tasmania sudah sampai surat suaranya kembali ke PPLN? Udah ada yang kembali, beberapa sebagian udah ada yang kembali. Dan hari ini juga kita sudah mengambil TPO box kita untuk tahap keempat pengambilan surat suara pos. Dan saya lihat tadi jumlahnya cukup banyak juga. Itu yang dibawa oleh teman-teman TPS pos atau PPSLN pos. Jadi mudah-mudahan hampir 50% lebih sudah terima kita. Oke, luar biasa semangatnya. Tadi Pak Isvet bilang ini tahap keempat, berarti ada berapa tahap Pak? Kalau yang untuk tahap pengambilan ya. Jadi setelah dikirim tanggal 2 Januari lalu ya. Nah, lalu kan kita kan menunggu kembaliannya. Jadi kita punya PO Box PPLN di kantor pos. Nah, surat itu akan datang ke sana. Jadi kita cek per minggunya. Jadi per minggunya ada berapa. Jadi minggu pertama itu sedikit baru yang masuk sekitar 20-an. Minggu kedua mulai naik sekitar 50-an. Minggu ketiga kemarin udah 150. Nah, sekarang saya lihat tadi mungkin hampir 200 sudah masuk lagi gitu. Jadi kita bertahap mengambilnya. Dengan batas untuk penutupannya? Kita akan tutup pos itu tanggal 16 pagi. 16 pagi, ya 16 pagi sebelum kita mengadakan rapat rekapitulasi 17. Oke, baik. Jadi ini masih ada waktu ya untuk yang ada ya, di untuk Tasmania. pos masih ada waktu. Tapi memang lebih baik jangan lama-lama ya Pak ya. Lebih kita cepat lebih harapkan baik ya. teman-teman cepat sudah menentukan pilihan, sudah dicoblos, kirim balik ke PPLN Melbourne melalui PO Box yang udah tertera di amplop return. Jadi tidak usah pakai perangko, tidak usah pakai apa gitu. Jadi semuanya udah tinggal masukkan amplop, kirim langsung. Baik. Kalau untuk persiapan pemilu melalui TPS seperti apa Pak Isvet? Ya, sekarang ini pada hari ini kan kebetulan saya juga tadi pagi baru nyampe dari Bali ya, transit dari Jakarta kemarin kan kita ada BIMTEK dengan KPU pusat 3 hari, terus kembali ke Melbourne. Kebetulan di Bali juga pesawatnya delay 2 jam, aduh. Dan hari ini kita sudah jam 2 tadi kita sudah mulai serangkaian proses tahapan kegiatan. Pertama yaitu sidang pleno untuk DPTB bulan Januari. Jadi artinya pleno terakhir kita untuk daftar pemilih tambahan yang masuk ataupun yang keluar di
wilayah Melbourne. Sudah dilaksanakan tadi, jadi kita ada sekitar baru tertanggal tadi itu 1.183 jumlah DPTB yang masuk gitu. Nah kemudian kita lanjut dengan rapat koordinasi dengan KJRI, dengan Panwaslu, dengan saksi yang ada, rapat koordinasi selesai. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan dengan BIMTEK saksi. Jadi kita istilahnya kita memberikan bukan membimbing mereka, tapi menyatukan visi lah gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan di lapangan dengan beberapa saksi yang sudah mengirimkan surat mandatnya kepada kita gitu. Jadi setelah itu nanti kita akan melakukan lagi kegiatan membuka surat pos amplop 1 gitu. Yang sebentar lagi akan kita lakukan bersama-sama dengan saksi dan waslu. Oke. Itu Mbak Sekar. Ya. Tadi sempat disebut untuk DPTB-nya ini berapa tadi Pak? 1.183. 1.183. Nah ini dengan jumlahnya ini lebih banyak laki-laki atau perempuan Pak? Kayaknya laki-laki banyak. Laki-laki ya. Tapi kalau untuk di Melbourne sendiri ini lebih banyak WNI-nya merupakan pekerja profesional ya Pak ya, atau mahasiswa? Mix lah ya, mix antara mahasiswa, pekerja profesional, kemudian juga ada ibu-ibu rumah tangga, itu hampir sama lah. Tapi yang sekarang kena mahasiswanya lagi banyak yang intake, istilahnya intake itu mulai kuliah lagi, kemudian ada yang libur juga, jadi come and goes gitu. Jadi itu makanya DPTB-nya bertambah gitu. Jadi bagi yang datang itu kan dia alasannya studi kuliah, itu kan ada di aturan boleh kita jadikan pemilih tambahan sepanjang dia sudah terdaftar di DPT gitu. Oke. Jadi ini kan kalau untuk mahasiswa ini memang kondisinya banyak yang baru datang di akhir tahun kemarin ya Pak ya, karena merupakan penerimaan mahasiswa baru. Nah sejauh ini kalau untuk di Melbourne tidak ada permasalahan ya dengan DPT tambahan ini ya, semuanya terakomodasi? Mudah-mudahan berdasarkan pengalaman kita di tahun 2014 dan 2019, mudah-mudahan itu bisa terakomodasi semuanya gitu. Dengan ya, karena kebetulan saya waktu itu kan di tahun 2014 dan 2019 juga sudah menjabat sebagai ketua, dan sebelumnya saya sudah ikut jadi KPPS 2 kali sebelumnya, jadi totalnya 5 kali pemilu saya sudah berkecimpung sebagai penyelenggara lah untuk 5 kali pemilu ini udah lama banget Pak Iswet di sana Ibu, ya. Mbak Sekar gimana waktu itu? Waktu 5 kali pemilu di mana waktu itu? Pasti baru SD ya gitu ya. Sepertinya. Saya sendiri juga kayaknya pemilu baru 2 kali Pak. Baru 2 kali ya. Setelah. Nah untuk Pak Iswet sendiri sudah 5 kali pemilu di sana. Sebetulnya ada kendala nggak sih Pak? Dengan jumlah yang menurut saya cukup banyak ya Pak ya ini? Iya. Jadi jumlah cukup banyak ini sebetulnya ini kita kendalanya dari awal tuh sudah saya sampaikan kepada teman-teman di KPU juga. Itu memang kita selalu dihadapin dengan data pemilih yang masih belum bersih lah kayak gitu ya. Jadi kita kan ngambil data itu kan dari pusat ya, di drop dari pusat DP4 namanya. Kemudian juga data lapor diri yang ada di KJRI. Waktu itu ya belum sempurna lah gitu kan. Jadi sehingganya data itu masih kita harus cari betul. Datanya banyak, tapi yang benar-benar ada itu di mana? Sementara kita sebagai penyelenggara tidak boleh menghapus nama orang begitu saja. Sebelum ada bukti bahwa orang itu memang atau sudah pindahkah? Kalau tidak harus ada bukti pindah. Kalau meninggal ada sertifikat meninggal. Nah, itu tidak bisa kita coret. Kenapa? Kalau kita coret, kita TMS kan, lalu orangnya datang. Yang kena kan kita. Jadi makanya data itu istilahnya sebagian besar waktu itu datanya masih susah dicari, dilacak. Nah, sekarang hampir ya katakanlah 60% datanya sudah bisa dipastikan ada gitu. Walaupun masih ada beberapa yang masih kita harus cari betul.
orangnya kita coba kontak dengan berbagai cara gitu untuk memastikan. Namun tetap kita tidak bisa menghapus gitu. Di dalam data itu ada nama mereka gitu. Itu kendalanya dari pemilu ke pemilu gitu. Karena kurangnya kesadaran untuk lapor diri itu ya untuk pemilu di luar Ya, negeri. itu pertama. Orang yang masuk ke sini tidak lapor diri, bahkan pulang pun tidak lapor. Jadi tidak tahu kita datanya apa, di mana orang ini. Jadi itu kendala yang pertama. Yang kedua juga dari sistem mungkin data pemilih kita ya gitu, ya mungkin belum sempurna lah. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sempurna gitu. Ya seperti kalau kita contohkan di Australia kan semuanya sudah terkoneksi yaitu dengan single identity-nya kan. Nah kalau kita kan belum bisa, iktp itu merupakan jalan akan menuju ke sana lah gitu. Nah, kalau dulu kan orang satu orang bisa punya 5 KTP ya kan gitu kan. Saya punya keluarga juga gitu. Saya ada KTP di Malang, saya ada KTP di Semarang, lah hebat kamu saya bilang. Nah jadi itu yang menyebabkan data kita ini belum sempurna gitu. Oke, TPS-nya sendiri ada berapa Pak? Kita mempunyai 22 TPS yang semuanya berlokasi di kantor perwakilan kita di KJRI Melbourne dan 1 TPS pos gitu. Jadi ini jumlah yang luar biasa banyak sebetulnya ya Pak ya, bisa sampai 22 TPS 22 TPS ya. Jadi masing-masing TPS itu ada 1 bilik suara. Kita hanya bisa mengakomodir 1 bilik suara dengan jumlah pemilihnya sekitar 500 per TPS. Oke. Jadi kan, dan ini memang hanya boleh di daerah di daerah KJRI saja begitu ya? Ya, dalam yuridis KJRI. Karena kita waktu 2019 juga punya 20 TPS. Saya sudah meramalkan untuk pemilu 2024 kita tidak mungkin lagi menggunakan premis di KJRI. Kita harus keluar mencari gedung. Tetapi ternyata setelah kita hitung kalau mencari gedung di luar itu costly. Itu yang pertama ya, terlalu mahal. Yang kedua aturannya terlalu banyak untuk meminjam gedung di luar. Yang ketiga itu tadi keterbatasan waktu. Jadi gedung itu tidak bisa kita pakai sehari seenaknya gitu enggak. Jadi dia harus gedung itu disewa lengkap dengan security-nya, orangnya juga ada di sana. Jadi tidak mungkin dia bekerja lewat dari aturan kerja di sini 8 jam sehari kan gitu kan. Sementara keleluasan itu akan kita peroleh di gedung KJRI ini gitu. Jadi KJRI ini mau sampai tengah malam itu kan tidak ada masalah gitu. Ya, karena apalagi penghitungan itu di hari tanggal 14 kita kan harus mensinkronkan waktunya dengan penghitungan di Indonesia. Sementara di Indonesia jam 1 sudah mulai ngitung, berarti kalau 1 dikonversikan dengan waktu Melbourne saat ini tambah 4 jam berarti jam 5 sore kita mulai ngitung. Nah jam 5 sore jam berapa selesainya? Pasti subuh kan, subuh besoknya gitu. Nah kalau kita pakai gedung di luar itu tidak akan mungkin, tidak akan diizinkan gitu. Sehingga kita tidak mengikuti aturan jadinya gitu. Baik. Jadi ya gitu loh sekarang. Tapi sejauh Pak Isfat 5 kali pemilihan di sana dengan yang selalu dilakukan di wilayah KJRI juga memang belum ada sejarah yang pernah melakukan di luar premis. Di luar belum. Ini saya sampaikan ke teman-teman untuk tahun depan 5 tahun lagi kalau masih ada pemilu luar negeri ya nggak mungkin lagi lah di sini. Harus cari lokasi lain lah gitu kan. Tidak layak lagi gitu. Terlalu kecil TPS-nya terlalu kecil. Jadi kita kan di halaman tenda itu ada 2 halaman belakang dan depan itu kita pasang tenda besar. Jadi di dalam tenda besar itu baru kita partisi, kita sekat-sekat menjadi TPS gitu. Jadi memang kecil sekali anunya kalau dibandingkan dengan aturannya yang ada gitu. Tapi kita tidak punya lahan ya apa boleh buat kan gitu. Jadi untuk kedepannya saya sarankan carilah tempat yang layak di luar. Apapun resikonya ya kita harus mitigasi dari sekarang.
maupun tentang biaya maupun tentang aturan. Jadi saya sampaikan dari sekarang. Kita Tapi siapkan. kalau untuk pemerintah Australia sendiri memang belum pernah dicoba ya Pak ya. Tapi apakah nanti ke depannya akan terkendala dengan perizinan Pak, seperti yang misalkan terjadi di Tiongkok, KJRI Hong Kong, PPLN Hong Kong begitu? Iya, perizinan itu pasti itu salah satu kendala. Karena itu tadi yang saya bilang. Kalau kita waktunya kan tidak 10 jam ya. Kalau untuk pencoblosan kan di aturan PKPU-nya 10 jam. Nah 10 jam itu kan waktu pencoblosan. Nanti setelah itu kan nanti teman-teman kan akan mempersiapkan penghitungan lagi kan di TPS-nya. Jadi kan tidak mungkin akan bisa 10 jam. Sementara jam kerja di luar itu 8 jam. Nah, jadi misalnya sewa gedung sehari itu ya 8 jam. Lewat sehari itu ya tidak bisa karena penyewaan itu termasuk ya mungkin audionya, mungkin utilities yang di gedung tuh harus ada yang jaga. Termasuk keamanannya gedung itu sendiri. Mereka tidak mau, walaupun dibayar lembur tidak boleh. Jadi mau tidak mau kita dibatasi waktu gitu. Jadi itu kendalanya itu. Oke. Tapi saya ngebayangin ya dengan yang Bapak ceritakan ini ya, dengan jumlah TPS yang begitu banyak, kemudian juga pemilih yang cukup banyak, keterbatasan ruang gitu. Tapi saya nggak terlalu, sebenarnya di Melbourne ini relatif tidak seramai dari negara-negara lain ya, yang sampai antriannya panjang, kemudian DPT-nya juga tambahan yang luar biasa sampai kehilangan hak pilihnya. Ini cukup adem tapi ya, dengan kondisi yang sebetulnya juga cukup menjadi tantangan gitu. Iya, sementara ini boleh dikatakan adem, tapi kalau Mbak Sekar bisa lihat di YouTube-nya tahun 2019 itu hampir aja kita terjadi chaos di last minute gitu. Hampir itu, ya. Iya, jadi itu ramai sekali. Jadi istilahnya kalau satu blok itu di sekeliling blok itu orang antri. Kalau itu ada di YouTube-nya itu bisa dilihat nanti. Itu yang paling rame itu di 2019 gitu. Nah itu yang saya antisipasi jangan terulang lagi gitu. Maka sekarang kita mitigasi lah. Kalau seandainya gimana kita buka berapa pintu yang harus masuk gitu. Semuanya udah kita mitigasi sekarang. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lah. Kalau di soal banyak, memang kita relatif tidak banyak, tapi tidak sedikit juga gitu kan. Jumlah DPT kita sekitar 12.357. Jadi lumayan banyak juga sih. Gitu. Banyak sih. Oke. Tapi sudah dilakukan mitigasinya tuh seperti apa Pak? Untuk menghindari yang panjang sampai mitigasinya semalam. Itu ya kita betul-betul memastikan siapa yang DPT, siapa yang DPTB, siapa yang DPK. Nah itu nanti kita arahkan untuk supaya DPT ini silakan menggunakan haknya di pagi hari sampai jam siang misalnya. Nah, nanti supaya tidak overlap ya gitu. Nanti yang DPTB juga menyesuaikan, kalau bisa ya datang agak sore gitu. Nanti yang DPK kan sesuai dengan aturan KPU kan harus 1 jam sebelum ditutup gitu. Jadi itu caranya. Kemudian juga kita akan mempersiapkan tenaga-tenaga ketertiban untuk mengarahkan mereka supaya di TPS nanti jangan setelah coblos jangan terlalu banyak berbicara atau ngobrol di luar TPS sehingga pemilih lain akan susah masuk gitu. Oh, jadi foto-fotonya nanti di luar dari KJRI aja ya Pak ya kalau yang. Iya, kita kan kita juga memaklumi Mbak sekarang. Kesempatan itulah digunakan oleh masyarakat untuk saling temu atau reunian lah gitu. Kalau satu sama lain ketemu, udah lama nggak ketemu, ngobrol dulu kan. Nah kadang-kadang kita kan pakai untuk Bu silakan agak jauh sedikit. Nah sekarang kita harus agak keras sedikit. Udah ada timnya yang akan berbuat begitu. Bu kalau mau ngobrol silakan di luar saja gitu kan. Sehingga alur pemilih itu tidak terhambat. Nah, kalau dulu itu yang menjadi kehambatannya. Yang mau masuk memilih pun ikut ngobrol dulu. Sehingga waktunya sangat tersita gitu. Harusnya sudah milih, jadinya karena dipanggil ngobrol ya habis waktunya di sana. Jadi itu salah satu mitigasi kita sekarang. Kita
kita perlancar alur pemilihnya. Yang sudah memilih silakan nanti mau ditempatkan di mana gitu. Apalagi cuacanya juga lagi dingin ya Pak ya, masih dingin nanti kan? Oh, enggak dong, Oh udah enggak panas. ya? Oh Kita udah panas. kembalikan. Kita nanti mau pakai pasang blower Oh sama cooler ya. malahan ya, Oh, karena oke. panas. Mudah-mudahan tidak heat wave itu aja. Kalau heat wave, kita kebalikan dari Eropa gitu Oh ya. ya 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 Gitu ya. ya, Baik. ya. Tapi kalau untuk antusias ataupun juga partisipasi pemilih di Melbourne, kalau dari pemilu ke pemilu yang lalu-lalu itu seperti apa Pak? Apakah Nah ada? itu itu yang saya bilang, memang ada kenaikan tetapi tidak signifikan ya. Di tahun 2014 itu sekitar 55% dari DPT. Nah tahun 2016 kemarin sekitar 67% dari DPT yang hadir. Nah tahun sekarang mudah-mudahan ada peningkatan gitu, peningkatan tadi. 67% Kalau itu jumlah yang cukup tinggi tapi Pak untuk pemilu ya di luar sekitar negeri, Pak. 8 ribuan kemarin hadirnya gitu. Nah, jadi sekarang itulah yang kita antisipasi dengan petugas-petugas di KPPS. Itu tadi untuk memperlancar siklusnya. Jangan ada yang mandek gitu. Nah, kalau lancar itu mudah-mudahan ya seberapapun yang masuk bisa kita tampung gitu. Oke. Jadi itu. Baik. Nah, ini untuk sosialisasinya kan juga pastinya sudah melalui berbagai macam tahapan sosialisasi yang luar biasa sampai akhirnya kita sudah hingga menatap pemilu di depan mata ini. Untuk sosialisasinya ini terutama untuk anggota DPR gitu ya yang seringkali mengalami bukan kendala ya, yang tidak semudah kita untuk mendapatkan informasi terkait dengan capres-cawapres. Apakah juga oleh PPLN Melbourne juga dilakukan berbagai upaya lainnya? Untuk sosialisasi peserta pemilu itu sebetulnya kan ya kami hanya bisa mengusahakan ya menyampaikan flyer ya kan, atau mengarahkan pemilih untuk cek di kpu.go.id kan, semuanya datanya udah dari sana ya. Baik calegnya untuk Jakarta Dapil 2 kan, kita kan suaranya kan lari ke caleg Jakarta Dapil 2 ya. Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Nah, kalau kami menyampaikan itu memang agak susah ya, karena kita lebih menyampaikannya melalui media sosial. Kalau kita kunjungi masyarakat, kita sampaikan, ini daftar pemilih, nanti kita dibilang kampanye lagi kan. Jadi kita anjurkan aja masyarakat, silakan kunjungi website ini, semua daftar, kalau calegnya ada di sana, semua nama calegnya ada di sana. Gitu. Nah, jadi itu cara salah satu kami untuk mensosialisasikan calon pemilih itu. Kalau calon paslon kan, tahulah mereka udah tahu semua lah gitu ya. Itu kan gampang diakses kan, tiap hari bisa lihat YouTube. Calonnya cuma 3 gitu kan. Cuman untuk caleg ini yang susah kita mensosialisasikan. Kadang-kadang ada juga caleg yang datang ke Melbourne untuk minta difasilitasi, ya kita usahakan fasilitasi gitu. Kita sebatas memfasilitasi aja gitu. Oke, baik. Senang rasanya mendengarkan semangat yang tinggi, kemudian juga berbagai persiapan yang dilakukan sedemikian rupa dari diaspora, masyarakat, dan juga penyelenggara pemilu yang ada di sana. Dan ini membuat kita yang ada di Indonesia juga semakin bersemangat nih, karena yang melakukan pemilihannya aja dengan mudah gitu ya, tinggal datang ke lapangan, ke pos RW atau ke pos apa, membayangkan seperti apa tantangan di luar negeri, masa yang di dalam negeri nggak mau datang, seperti itu ya. Pak Isfat, terakhir mungkin ada closing statement, hal-hal yang ingin disampaikan atau imbauan. Mungkin ada juga pendengar yang mendengarkan, nanti juga ini akan kami sampaikan juga melalui link YouTube-nya Pak. Mungkin ada untuk WNI yang ada di sana. Ya, terima kasih Mbak Skar. Terima kasih sekali lagi atas RRI Voice yang sudah mengundang saya. Untuk pemilih yang ada di wilayah Victoria dan Tasmania Melbourne,
saya hanya mengimbau silakan cek data Anda melalui cek DPT online ya .kpu.go.id. Kalau Anda sudah terdaftar, berarti nanti Anda akan dikirim surat undangannya via email ataupun WhatsApp. Nah, itulah tunjukkan email dan WhatsApp, datanglah ke TPS yang ada di Melbourne sehingga Anda akan dilayani dengan cepat. Nah, kalaupun yang belum ada email dan belum ada datanya, bisa datang bawa alamat, bawa paspor atau identitas sebagai WNI yang masih berlaku, nanti akan kita layani secara DPK. Tapi DPK itu daftar pemilih khusus, syaratnya 1 jam terakhir apabila surat suara tersedia. Itu aja catatan untuk daftar pemilih khusus. Oke. Kemudian untuk anak-anak muda, saya himbau, ayo gunakan hak pilih Anda, jangan golput, karena ini masa depan Indonesia ada di tangan Anda, kan gitu. Apalagi untuk orang-orang yang di Indonesia, ayo dong, rame-rame ke TPS, pesta demokrasi kita. Cuman itu, Pak Siar. Ramai-ramai ke TPS ya, apalagi tadi himbauannya generasi muda, milenial sama Gen Z itu jumlahnya paling besar ya Pak Isfat ya, jangan sampai nggak datang, karena lihat dari pemilu di Melbourne tahun 2019 ya, sampai antriannya itu menunjukkan antusiasme yang begitu tinggi, yang di sini juga jangan mau kalah. Baik Pak Isfat, terima kasih banyak atas ceritanya. Nanti mungkin kita juga bisa update lagi mengenai keseruan dan juga antusiasme di Melbourne nanti. Terima kasih atas informasinya. Salam sehat Pak Isfat, menyongsong hari Sabtu ya. Hari Sabtu 10 Februari. 10. Baik. Dan penghitungannya hari Rabu tanggal 14. Oke. Ya, kita bersama-sama dengan Indonesia. Baik. Silakan masyarakat kalau ingin menyaksikan, welcome ya. Baik. Oke, Mbak Sika, terima kasih ya. Penyelenggarannya, terima kasih Pak Isfat. Ya, terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia. Voice of Indonesia.